Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada hadirin yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, dosen penguji, Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Nitya Santiarse, MT, Bapak Dr. Iketut Adi Atmike STMT, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Bandem Atnyana MRG, serta yang saya hormati pula dosen pembimbing Profesor Cokorde Gede Tirtanindya STMT, Bapak Dr. Dewa Ngakan Putra Negara STMT. Ah, gede kepawan. Ulang, 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 ulang. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang sa- yang saya hormati, dosen penguji Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Nitya Santiarse MT, Bapak Dr. Iketut Adi Atmike STMT, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Bandem Atnyana MRG, serta yang saya hormati pula dosen pembimbing Profesor Dr. Cokorde Gede Tirtanindya STMT, Bapak Dr. Dewengakan Ketut Putra Negara STMSC. Terima kasih telah hadir pada hari ini dalam acara ujian proposal skripsi. Baik, saya Niputu Waisna Ariesta Santi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Studi Laju Biocorrosion pada Baja Karbon Rendah di Lingkungan Laut Tropis. Ada pula latar belakang dalam penelitian ini, kerusakan yang diakibatkan oleh korosi sudah tidak dapat diabaikan lagi. Kerusakan korosi paling besar disebabkan oleh korosi air laut yang mencapai 40% kerusakan dibanding korosi lainnya. Korosi air laut atau eh, Microbiology Influence Corrosion atau MIC merupakan korosi yang paling rumit dari korosi lainnya. Hal ini menyebabkan banyak terganggunya eh, salah lagi. Aku lupa wah. Maaf wah. Sorry wah. Udah guys. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Eh, Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Yang saya hormati dosen penguji, Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Nitya Santiarse MT, Bapak Dr. Iketut Adi Atmike STMT, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Bandem Atnyana MRG, serta yang saya hormati pula dosen pembimbing, Profesor Dr. Cokorde Gede Tirtanindya STMT, dan Bapak Dr. Dewengakan Ketut Putra Negara STMSC. Baik, pada kesempatan kali ini saya Niputu Waisna Ariesta Santi akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang berjudul Studi Laju Biocorrosion pada Baja Karbon Rendah di Lingkungan Laut Tropis. Adapun latar belakang dari penelitian ini, masalah yang disebabkan oleh korosi sudah tidak dapat diabaikan lagi. Kerusakan korosi paling besar disebabkan oleh korosi air laut yang mencapai 40% kerusakan dibanding korosi lainnya. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang menempel pada permukaan material. Microbiology influencing corrosion ini merupakan jenis korosi yang paling parah dengan pengaruh faktor-faktor yang paling rumit.
Sejak abad ke-20, semakin banyak kapal armada pengeboran minyak dan gas di lepas pantai yang mengalami korosi. Material baja karbon merupakan material yang paling banyak digunakan di berbagai industri. Banyak pelaku industri yang mengutamakan sifat-sifat mekanis dan efisien biaya dari baja karbon itu sendiri. Dengan berkembangnya industri lepas pantai yang semakin berkembang, gangguan yang disebabkan oleh korosi pun semakin signifikan. Oleh karena itu, data uji korosi di lingkungan konstruksi dan industri laut adalah informasi penting untuk mendesain dan aplikasi teknik di bidang ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh korosi air laut dengan mikroorganisme terhadap baja karbon rendah yang direndam selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang kedua, bagaimana pengaruh korosi air laut tanpa mikroorganisme terhadap masa baja karbon rendah yang direndam selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh korosi air laut dengan mikroorganisme terhadap baja karbon rendah yang melewati tahap perendaman selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang kedua, mengetahui pengaruh korosi air laut tanpa mikroorganisme terhadap masa baja karbon yang melewati perendaman selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang selanjutnya adalah batasan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, waktu penelitian yang singkat hanya selama 4 bulan pada suhu ruang. Yang kedua, logam yang digunakan adalah plat baja karbon rendah. Yang ketiga, air yang digunakan hanya air laut pantai Jimbaran, Bali. Yang keempat, tempat perendaman dilaksanakan di laboratorium Manufacturing Industry and Machinery Research Group, Fakultas Teknik Universitas Udayana di kampus Bukit Jimbaran. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pengaruh korosi air laut dengan mikroorganisme terhadap masa baja karbon rendah pada perendaman selama 4 bulan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pengaruh korosi air laut tanpa mikroorganisme pada masa baja karbon rendah pada perendaman selama 4 bulan. Adapun landasan teori dalam penelitian ini, korosi adalah proses terjadi secara ilmiah di mana bahan yang terbuat dari logam murni atau paduan mengalami oksidasi kimia dari keadaan awal ke fase terionisasi. Disebutkan pula, korosi juga merupakan fenomena elektrokimia di mana potensial listrik dari dua daerah yang berdekatan. Korosi pada material dapat terjadi berbeda-beda tergantung pada faktor penyebab terjadinya korosi tersebut. Ada beberapa jenis korosi yang terjadi pada logam. Yang pertama, uniform korosi. Nah, uniform korosi merupakan korosi pada permukaan logam yang berbentuk pengikisan yang secara merata sehingga ketebalan dari logam berkurang. Yang kedua, piting korosi. Piting korosi merupakan korosi yang berbentuk lubang-lubang pada permukaan logam karena hancurnya film atau proteksi logam yang disebabkan oleh laju korosi yang berbeda-beda dari satu tempat dan dengan tempat yang lain. Lalu ada biocorrosion. Biocorrosion merupakan organisme atau yang hidup di dalam kelompok di permukaan logam yang mempengaruhi salah satu atau dua reaksi. Hal inilah yang disebut dengan biocorrosion. Biocorrosion sering disebut sebagai microorganism influencing corrosion atau MIC. Istilah ini disebut karena reaksi korosi terhadap pengaruh biologis. Berikut merupakan contoh dari korosi akibat mikroorganisme. Dan di bawah ini merupakan struktur mikro dari baja karbon rendah yang telah mengalami korosi. Dalam korosi terdapat laju korosi. Yang dimaksud dengan laju korosi merupakan tolak ukur penggambaran ukuran penetrasi korosi yang dialami sebuah material. Dalam laju korosi terhadap perhitungan laju korosi. Perhitungan laju korosi merupakan proses perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui besaran nilai korosi di dalam material.
dengan mengetahui masa awal suatu material dan masa akhir material yang telah melakukan pengujian. Untuk mendapatkan hasil nilai besaran korosi dari suatu material, dapat menggunakan rumus kehilangan massa. Rumus kehilangan massa yaitu weight loss sama dengan massa awal dikurang massa akhir. Setelah mendapatkan nilai besaran korosi pada material, di sini akan mencari nilai persen dari weight loss atau persen dari kehilangan massa. Dengan cara weight loss dibagi dengan massa awal dikali 100%. Itu hanya baru mendapatkan persentase dari weight loss. Karena di sini kita membutuhkan nilai persen weight loss per month. Jadi bisa diturunkan lagi rumusnya menjadi persen weight loss per month sama dengan persen weight loss dibagi dengan time. Time dalam bentuk waktu. Selain dinyatakan dalam persen weight loss per month, perhitungan laju korosi juga dinyatakan dalam standar British yaitu MPY. Dengan rumus MPY sama dengan K dikali W dibagi D dikali A dikali T. K merupakan K faktor dari MPY dalam satuan inch, lalu W merupakan weight loss, D merupakan density dari material, A merupakan area dari setiap material, lalu T merupakan time dalam satuan jam. Nah, baja karbon sendiri merupakan suatu material yang sifatnya ditentukan oleh kandungan karbonnya sendiri. Kandungan karbon secara khusus memberikan pengaruh ekstrim terhadap sifat-sifat mekanik dan struktur mikronya. Ada 3 klasifikasi dari baja karbon. Yang pertama, baja karbon rendah. Itu memiliki unsur karbon kurang dari 0,25%. Lalu, baja karbon medium memiliki unsur karbon 0,25% sampai 0,55%. Lalu ada baja karbon tinggi dengan unsur karbon lebih dari 0,55%. Dan di sini saya menggunakan baja karbon rendah yang memiliki persentase unsur karbon di bawah 0,25%. Nah, struktur mikro dalam penelitian ini merupakan hal yang cukup penting dikarenakan kami akan mengecek struktur mikro pada material yang terjadi korosi. Nah, struktur mikro itu sendiri merupakan suatu bentuk susunan struktur yang terbentuk pada material logam dengan ukuran yang sangat kecil. Dan biasanya itu tidak beraturan. Dan setiap material itu memiliki struktur mikronya masing-masing dengan ukuran yang berbeda-beda pula. Air laut, dalam penelitian ini, air laut merupakan media yang digunakan untuk perendaman. Air laut merupakan air yang berasal dari lautan. Air laut ini memiliki rasa asin dikarenakan tersusun oleh campuran 96,5% air dan 3,5% komponen lainnya yaitu garam. Metode penelitian dalam penelitian saya yaitu menggunakan metode penelitian eksperimental atau true research experiment. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Manufacturing Industry and Machinery Research Group. Dan untuk pengambilan sampel air untuk proses perendaman itu diambil di Pantai Jimbaran, Bali. Ada pula variabel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam variabel bebas ini memvariasikan air laut serta waktu perendaman. Air laut divariasikan menjadi 2, yaitu air laut dengan mikroorganisme dan air laut tanpa mikroorganisme. Dan waktu perendaman divariasikan menjadi 4 waktu berbeda, yaitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Lalu ada variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini memvariasikan perhitungan laju korosi. Yang pertama menggunakan weight loss per month dan menggunakan mil per year atau MPY. Berikut merupakan gambar dari spesimen yang saya gunakan. Spesimen yang saya gunakan ialah baja karbon rendah dengan dengan 2 ukuran yang berbeda. Yang pertama 10 kali 10 mm dan tebal 0,1 mm, dan yang kedua 10 kali 30 mm dengan tebal 0,1 mm.
Berikut merupakan metode prosedur penelitian yang sesuai dengan diagram alir saya. Mulai dari persiapan bahan. Persiapan bahan. Bahan yang digunakan adalah bahan spesimen yang digunakan adalah baja karbon rendah dengan dua ukuran 10 kali 10 dan 10 kali 30 dengan ketebalan yang sama, lalu dipotong menjadi ukuran balok menjadi 26 bagian, yang 24 bagian akan dibagi menjadi 24 wadah yang berbeda, dibagi menjadi 4 variasi waktu dan 2 variasi air. Lalu yang dua spesimen berukuran 10 kali 30 itu direndam divariasikan menjadi dua dua variasi air yang berbeda, tapi waktu perendaman yang sama yaitu 4 bulan lamanya. Lalu ada air laut. Air laut ini air laut diambil dari pantai Jembaran Bali dengan membaginya menjadi eh, dua jenis air yang berbeda, yaitu air dengan mikroorganisme dan air tanpa mikroorganisme. Setelah persiapan bahan akan dilanjutkan dengan pengukuran masa awal. Pengukuran masa awal mengukur setiap spesimen yang akan direndam atau akan diuji. Itu menggunakan timbangan yang memiliki ketelitian 0,0001 gram. Setelah itu, eh, spesimen yang telah melewati masa pengukuran masa awal akan dilanjutkan dengan perendaman air laut menggunakan dua jenis air laut yang berbeda, yaitu menggunakan air laut dengan mikroorganisme dan air laut tanpa mikroorganisme. Untuk memastikan air laut dengan mikroorganisme itu benar-benar memiliki eh, mikroorganisme, kami melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Setelah dalam perendaman eh, akan melewati empat waktu perendaman yang berbeda-beda setiap spesimennya, yaitu perendaman selama 1 bulan, perendaman selama 2 bulan, perendaman selama 3 bulan, dan perendaman selama 4 bulan. Setelah itu, setiap perendaman akan melewati proses pengukuran masa akhir. Ya, hal ini bertujuan untuk mengetahui pengurangan masa yang terjadi setelah melakukan eksperimen. Setelah melakukan pengukuran masa akhir, dilanjutkan dengan perhitungan laju korosi. Perhitungan laju korosi sendiri dalam penelitian ini menggunakan dua perhitungan yang berbeda. Yang pertama, perhitungan menggunakan MPY, dan yang kedua, perhitungan menggunakan persen weight loss per month. Setelah itu, dua spesimen yang sebelumnya direndam selama 4 bulan akan diresin dan dipoles untuk pengamatan struktur mikro permukaan korosi. Setelah semuanya selesai, akan dilanjutkan dengan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Berikut merupakan bahan dari penelitian saya, yaitu bahan baja karbon rendah yang memiliki dua ukuran berbeda, 10 kali 10 dan 10 kali 30. Lalu air laut sebagai media perendamnya, yaitu air laut tanpa mikroorganisme dan air laut dengan mikroorganisme yang diambil di lingkungan tropis, yaitu pantai Jembaran. Adapun alat penelitian yaitu timbangan. Timbangan yang digunakan ini digunakan untuk menimbang spesimen sesudah perendaman, baik sebelum perendaman, dan setelah perendaman. Timbangan ini memiliki ketelitian 0,00001 gram. Lalu ada gunting, digunakan untuk memotong spesimen dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu ada tang jepit, digunakan untuk menjepit spesimen pada saat membersihkan dari biofilm yang masih menempel agar spesimen tidak jatuh. Lalu ada sikat. Sikat ini digunakan untuk membersihkan spesimen dari biofilm yang masih menempel pada permukaan spesimen. Lalu ada pinset. Pinset digunakan untuk mengambil spesimen dari wadah perendaman agar tidak terkontaminasi dari kotoran lain. Lalu ada hair dryer. Hair dryer ini digunakan untuk mengeringkan atau menghilangkan kadar air yang masih menempel pada spesimen agar pada saat proses pengukuran masa akhir tidak terjadi penambahan massa karena kandungan air yang masih menempel. Lalu ada wadah stainless. Wadah stainless ini digunakan untuk menampung spesimen sebelum dilakukannya pengukuran masa akhir, sehingga spesimen tidak terkontaminasi dari kotoran di luar. Lalu ada wadah kaca dan pipa. Ini digunakan sebagai alas dan mal sebelum dilakukannya proses peresinan spesimen yang akan diuji struktur mikro pada permukaan korosi. Lalu ada resin dan katalis. Ini digunakan untuk melakukan mounting
pada spesimen spesimen pengamatan struktur mikro agar lebih mudah dilakukannya pengamatan. Lalu ada alat ukur. Alat ukur ini ada penggaris dan jangka sorong. Ini berguna untuk mengetahui ukuran dari area di setiap spesimen. Lalu ada wadah plastik yang digunakan untuk menampung air dan spesimen pada saat perendaman. Lalu ada mikroskop. Mikroskop yang digunakan ini adalah untuk melakukan pengamatan struktur mikro. Mikroskop ini dengan lensa pembesaran kali 40 kali 100 dan kali 400. Lalu ada alat poles. Alat poles ini digunakan untuk memoles spesimen sebelum dilihat sebelum melakukan pengamatan struktur mikro dengan cara memoles menggunakan amplas dari yang paling kasar 400 hingga yang paling halus itu 500. Setelah melewati pemolesan menggunakan amplas, dilanjutkan dengan kain bludru dan pasta poles autosol. Nah, dalam penelitian ini ada pula metode pengambilan data. Metode pengambilan data ini setiap bulannya sebelum spesimen direndam, spesimen akan diukur masanya satu per satu. Setelah itu, setelah proses perendaman, spesimen akan diambil lalu dibersihkan dengan sikat dan air, lalu dikeringkan. Selanjutnya akan diukur lagi menggunakan timbangan untuk mendapatkan massa akhir. Hal itu diambil setiap bulannya dan satu per satu. Dan diambil dalam bentuk tabel. Setelah itu, data yang telah diambil akan diolah lagi. Data yang diambil merupakan data yang masih berbentuk gram. Kemudian, data itu akan dirubah menjadi persen weight loss per month. Nah, selain itu juga akan diolah dalam bentuk MPY. Setelah semuanya selesai, data akan ditampilkan dalam bentuk bentuk eh, bentuk diagram dan dan ben- dan bentuk tabel. Berikut adalah jadwal penelitian, yaitu penyusunan proposal dilakukan di awal minggu Oktober sampai minggu kedua November, lalu pembimbingan akan dilakukan minggu kedua Oktober sampai minggu kedua November, lalu ujian akan dilakukan di minggu ketiga November, lalu revisi proposal akan dilakukan dari minggu ketiga sampai minggu pertama Desember, lalu penelitian akan dilakukan dari minggu pertama Desember sampai minggu keempat Maret. Lalu penyusunan tugas akhir akan dilakukan dari minggu kedua Maret sampai minggu kedua April. Bimbingan tugas akhir akan dilakukan di minggu ketiga Maret sampai minggu kedua April. Dan ujian tugas akhir akan dilakukan di minggu ketiga April. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah mendampingi saya pada hari ini. Saya tutup dengan selamat sore, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.